Indonesia itu punya 10 juta orang Cina, tapi nggak ada satu yang dukung tim Cina. Kita ada 11 koma ya. Banyak ya. 10 juta ya. Di Indonesia ada 10 juta Cina di Indonesia. Cina. Lebih. Ya, Cindo. Ya, Cindo atau 12 juta berapa. Tapi nggak ada satu pun yang dukung Cina. Semua dukung Indonesia. What do you expect ya? Waduh, saya suka banget hebatnya kita cinta Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, orang Tiongkok ngaku bahasa sendiri ribet. Gua lebih nyaman hidup pakai bahasa Indonesia aja. Oke, itu yang ingin saya reaksi. Yuk kita simak dulu video ini. Di tengah riuhnya keberagaman bangsa Indonesia, ada satu kelompok etnis yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah air ini. Mereka adalah Tionghoa Indonesia. Tapi ada fakta menarik yang sering membuat orang luar tercengang. Banyak dari mereka justru tidak bisa berbahasa Mandarin ataupun Hokkien. Beda jauh jika dibandingkan dengan Tionghoa di Malaysia yang masih fasih berbicara dalam bahasa warisan leluhurnya. Kenapa bisa begitu? Apakah mereka tidak menghargai akar budaya? Atau justru ini adalah bentuk lain dari cinta tanah air? Tionghoa Indonesia lahir dan besar di bumi pertiwi. Makanan mereka, nasi goreng. Lagu mereka, lagu dangdut. Bahasa mereka, ya, bahasa Indonesia. Fasih, lancar, dan penuh kebanggaan. Tak sedikit yang bahkan tak bisa membedakan antara kata dalam Mandarin dan bahasa Jawa. Lalu, apakah kehilangan bahasa leluhur berarti kehilangan identitas? Atau justru ini adalah bentuk asimilasi yang paling tulus dan jujur, menjadi Indonesia sepenuhnya tanpa syarat? Di episode Fox Story kali ini, kita akan menyelami kisah Tionghoa Indonesia yang berbeda dari saudara mereka di Malaysia. Sebuah kisah tentang identitas, nasionalisme, dan loyalitas yang tak terucapkan tapi sangat terasa. Keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak banget yang nggak bisa bahasa Cina. Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu. Akun @musijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food di Malaysia. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Impres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut, tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya Tionghoa Indonesia. Wah, itu bagus tuh. Apa semua orang Tionghoa di Indonesia bisa bahasa Mandarin? Tidak. Banyak orang mengira bahwa semua orang Tionghoa di Indonesia itu bisa bahasa Mandarin. Padahal realitanya gak seperti itu. Maka di lapangan mayoritas ini fasih bisa beberapa bahasa daerah. Bahasa Indonesia. Hokkien atau Fujian dominan di Medan, Bagan, dan Riau. Kayak atau Hakka banyak di Kalimantan atau di Bangka. Oke guys, tapi memang betul ya. Memang betul. China di Indonesia dengan China di Malaysia itu berbeda. Berbeda agak jauh lah guys ya. Kalau China di Malaysia, dia punya logat masih lagi logat-logat Mandarin. Kalaupun dia bahasa Melayu, tapi logatnya itu, logat China Mandarin masih ada. Tapi kalau China di Indonesia ini, dia punya logat bahasa Indonesia itu seakan-akan bukan dia bangsa China, tapi dia seakan-akan mirip orang Indonesia. Itu dia punya logat bahasa Indonesia itu. Fasih banget guys ya. Ini mantap nih. Belitung. Teochew umumnya dari Pontianak dan komunitas pecinaan. Ini bukan bahasa Mandarin loh ya, ini bahasa daerah leluhur yang dulunya dibawa oleh China. Seperti di Indonesia ada bahasa Jawa, Batak, Sunda, dan sebagainya. Generasi muda Cindo banyak yang justru tidak bisa. Dulu pada tahun 90-an Mandarin tidak umum diajarkan di sekolah. Bahasa daerah juga mulai ditinggalkan di rumah.
Mulai tahun 2000-an ke atas, Mandarin baru diajarkan secara luas lewat sekolah nasional plus, kursus luar negeri, pertukaran pelajaran ke luar negeri, dan banyak dari mereka justru baru belajar Mandarin karena tuntutan pekerjaan. Jadi udah tahu dong kenapa banyak Cindo yang belum tentu bisa ngomong Mandarin? Coba tag teman Cindo kamu, mereka bisa Mandarin nggak? Orang Cina pun nggak bisa bahasa Mandarin di Indonesia nih. Cindo tradisinya masih kuat, tapi nggak bisa bahasa Cina. Ternyata ini loh alasannya kenapa Cindo nggak bisa bahasa Cina. Mari kita bahas sejarahnya. Orang Cina sudah datang ke Indonesia bahkan sebelum Belanda, sekitar tahun 1407. Di Cina banyak banget bahasa daerah mirip seperti di Indonesia. Bahasa Mandarin atau Putonghua sebenarnya merupakan bahasa daerah di bagian Cina utara di sekitar Beijing. Leluhur Tionghoa Indonesia kebanyakan berasal dari Cina Selatan. Jika dari Fujian, bahasanya adalah Hokkien. Dari Guangdong, bahasanya adalah Ke, Kanton, atau Teochew. Jadi saat datang ke Indonesia memang tidak menggunakan bahasa Mandarin, tapi secara turun-temurun menggunakan bahasa daerahnya, bahkan masih digunakan hingga sekarang. Bahasa Mandarin baru menjadi bahasa nasional pada tahun 1940-an. Mungkin generasi pendatang baru tahun 1900-an bisa bicara bahasa Mandarin. Tapi sayangnya zaman Orde Baru tidak boleh bicara dan belajar bahasa Mandarin, sehingga orang tua takut untuk mengajarkan anaknya bicara bahasa Mandarin. Sekolah bahasa pengantar Mandarin pun ditutup. Semua takut dituduh sebagai komunis jika masih ada kaitannya dengan Cina dari nama, bahasa, budaya, dan lain-lain. Jadi jangan heran Cindo nggak bisa bahasa Mandarin, tapi tetap ada yang bisa bicara bahasa daerah seperti Hokkien atau Ke. Gak semuanya juga bisa bicara bahasa daerah, karena kebanyakan Tionghoa peranakan, apalagi yang turunannya ratusan tahun lalu, sudah membaur dengan masyarakat Indonesia. Jadinya kalau ngomong bisanya bahasa Sunda, Jawa, atau bahasa daerah setempat. Plus orang tua dulu anggap bahasa Mandarin gak terlalu penting dan sangat susah. Menurut kalian sayang banget gak sih? Karena sekarang bahasa Mandarin malah penting banget. Tionghoa Indonesia adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah kelompok etnis bisa menyatu dalam sebuah bangsa tanpa harus kehilangan jati diri. Tapi ironisnya, justru karena begitu menyatu, banyak dari mereka dianggap kurang Tionghoa oleh komunitas luar. Mereka tidak bisa membaca aksara Cina, tidak bisa menulis dalam Hanzi. Bahkan ada yang merasa asing ketika mendengar nada-nada Mandarin berbeda dengan Tionghoa Malaysia yang masih aktif menjaga bahasa dan budaya nenek moyangnya. Tionghoa Indonesia justru lebih dikenal dengan semangat nasionalismenya yang tinggi. Mereka ikut berjuang di masa kemerdekaan, ikut membangun negeri, dan tak jarang menjadi tokoh penting di berbagai bidang, dari ekonomi, pendidikan, hingga seni budaya. Mereka lahir di sini, hidup di sini, mati pun di sini. Tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi bagian dari diri mereka. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi menjadi simbol identitas. Sungguh ironis jika cinta mereka pada Indonesia diragukan hanya karena tak bisa berbahasa Mandarin. Justru disitulah letak keistimewaannya. Mereka mencintai negeri ini bukan dengan kata-kata warisan, tapi dengan tindakan nyata setiap hari. Indonesia itu punya 10 juta orang Cina, tapi nggak ada satu yang dukung tim Cina. Kita ada 11 koma ya. Ada 10 juta orang di Indonesia, ada 10 juta orang Indonesia keturunan Cina. Lebih. Cindo. Ya, Cindo atau 12 juta berapa. Tapi nggak ada satu pun yang dukung Cina. Semua dukung Indonesia. What do you expect ya? Waduh, saya suka banget ya. Hebatnya kita cinta Indonesia. Iya. Titik. Wah, saya lihat Cindo tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mari kita bahas. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Emangnya kenapa kalau orang Tionghoa di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin? Kita harus tahu orang-orang Tionghoa, orang-orang Cindo seperti saya itu rata-rata bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Malah sebagian besar kita menggunakan bahasa daerah karena kita lebih terbiasa dengan bahasa daerah kita. Nah, kita throwback sedikit nih tentang orang Cina mainland yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sebenarnya bahasa Mandarin pun belum digunakan secara nasional di Cina. Jadi rata-rata kita menggunakan bahasa Hakka, Hokkien, Teochew, Kanton, Hainan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pada masa Orde Baru dulu ada upaya sentralisasi budaya yang melarang dan membatasi peraturan perayaan terkait dengan etnis, sehingga bahasa Mandarin dan dialek pun tidak lumrah untuk dipraktekkan. Orang Cindo seperti saya lahir dan besar di Indonesia, jadi saya juga harus belajar bahasa Mandarin dari awal. Belajar bahasa Mandarin itu susah banget karena setiap penekanan suara punya arti yang berbeda. Susah bahasa Mandarin. Alasan kenapa sampai sekarang Cindo banyak yang belum bisa bahasa Mandarin. Oke guys, seseorang yang lahir dan tumbuh dengan bahasa yang punya ribuan karakter, nada dan struktur yang rumit, justru menemukan kedamaian dalam bahasa Indonesia yang sederhana namun penuh rasa di hati mereka. Ketika orang Tiongkok itu berkata,
bahwa ia lebih nyaman hidup memakai bahasa Indonesia, ia bukan sekadar pujian, itu adalah pengakuan jujur sebenarnya bahwa bahasa Indonesia punya sesuatu yang tidak ditemukan di banyak bahasa di dunia. Karena bahasa Indonesia tidak hanya mudah untuk dipelajari ya, tetapi juga mudah dirasakan di dalam hati. Karena setiap kata-katanya itu lembut, setiap kalimatnya itu seperti satu pelukan yang erat. Tidak ada tekanan nada, tidak ada ribuan simbol yang membuat kita pusing. Hanya kata-kata yang mengalir dari hati ke hati. Itulah bahasa Indonesia. Dan mungkin ya, itulah alasan kenapa orang asing begitu cepat jatuh cinta pada bahasa Indonesia ini. Bukan saja Tiongkok di Indonesia itu sendiri, malahan bule-bule cepat belajar bahasa Indonesia ini, karena bahasa Indonesia itu bukan hanya cara berbicara, tetapi cara mendekatkan di antara satu dengan yang lain. Nah, di mana di saat banyak bangsa dunia kebingungan merawat identitas bahasa mereka, Indonesia justru memperlihatkan sesuatu yang sederhana namun sangat berharga, guys. Bahwa bahasa terbaik adalah bahasa yang bisa menyembuhkan, mendekatkan, dan membuatkan orang merasa mereka itu dihargai bila memakai bahasa itu. Itulah Indonesia. Nah, jadi saya juga kan kadang-kadang saya pergi ke Indonesia, saya suka dengar bahasa Indonesia nih. Saya suka dengar mereka ngomong bahasa Indonesia. Bukan saja orang Indonesia, malahan orang Tiongkok, bule yang datang ke Indonesia itu, yang selalu menggunakan bahasa Indonesia, itu saya rasa sangat nyaman mendengarnya ya. Sebab saya sudah pernah pergi ke Indonesia. Dan kalau bahasa Indonesia itu, dia tidak serumit kayak bahasa Mandarin. Dia tidak serumit bahasa Eropa yang macam, yalah, di Eropa kan banyak juga bahasa Prancis, Kanada, Spanyol, Belanda, dan banyak lagi. Itu susah untuk dipelajari. Tapi bule, orang Cina, orang Tiongkok yang datang ke Indonesia, hanya beberapa bulan saja, 1 bulan, 2 bulan sudah bisa ngomong fasih bahasa Indonesia itu. Jadi ketika seseorang dari Tiongkok mengaku lebih memilih bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa ibundanya sendiri, ia bukan semata-mata masalah mudah atau sulit. Ia adalah bukti bahwa bahasa Indonesia punya jiwa, punya kehangatan, punya alunan yang lembut, yang tidak menghakimi sesiapa yang ingin mencoba, bisa mempelajarinya dengan mudah. Karena bahasa Indonesia itu juga dipelajari di seluruh dunia, di universitas, di mana-mana pun ada bahasa Indonesia dalam sukatan mata pelajaran pendidikan mereka. Jadi 270 juta jiwa ataupun 280 juta jiwa yang ada di Indonesia bersatu dengan satu kekuatan, yaitu bahasa Indonesia yang sederhana, yang memanusiakan dan membuat siapapun merasa diri mereka itu sebahagian daripada Indonesia, guys. Jadi mungkin itu saja komentar video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.